Rencana nikah Amarzoni terungkap di tengah kasus hukum. Dalam situasi hukum yang terus membelit Amarzoni, publik dikejutkan dengan satu pengakuan tak terduga. Sang aktor ternyata telah menyampaikan niat untuk menikahi kekasihnya, Dr. Camelia, jauh sebelum ia dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Fakta ini pertama kali diungkap langsung oleh Camelia usai sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keterangan itu membuka babak baru dalam narasi Amar yang sebelumnya hanya dikenal melalui pemberitaan seputar kasus narkotika. Dengan wajah tenang namun suara yang terdengar mantap, Camelia menyebut bahwa keinginan untuk menikah bukan sekedar emosi sesaat, melainkan rencana yang sudah terstruktur sejak lama. Meskipun banyak yang mempertanyakan keabsahan niat tersebut di tengah polemik hukum yang sedang berlangsung, langkah ini justru memperlihatkan dimensi baru dari sisi personal Amarzoni. Namun publik pun sadar, ini baru permulaan dari drama yang lebih rumit. Keluarga Camelia pasang batas tegas, bukan keluarga biasa. Pernikahan seharusnya menyatukan dua insan dan dua keluarga, tapi kenyataannya tak semudah itu. Camelia secara terbuka mengungkap bahwa keluarga besarnya menolak keras wacana menikah dalam kondisi Amar yang masih berstatus narapidana. Bukan tanpa alasan, ia menjelaskan bahwa keluarganya berasal dari lingkungan yang sangat religius, dengan latar belakang pesantren dan norma yang ketat soal kehormatan dan nilai moral. Dalam wawancaranya, Camelia bahkan sempat menegaskan, "Saya punya keluarga. Keluarga bapak saya juga bukan keluarga-keluarga yang biasa, maaf ya." Pernyataan itu menggambarkan betapa besarnya tekanan sosial dan spiritual yang ia hadapi. Dalam konteks ini, bukan hanya soal cinta dua insan, tetapi reputasi seluruh keluarga menjadi taruhannya. Ketika nilai keluarga bertabrakan dengan realita cinta yang terpenjara, konflik pun tak bisa dihindari. Permintaan surat nikah Amar bukan untuk siri, tapi ada tujuan tertentu. Dalam sebuah sidang virtual, Amar sempat mengajukan permintaan mengejutkan. Ia ingin adanya pengurusan surat nikah. Banyak yang menafsirkan hal ini sebagai sinyal keinginan untuk menikah siri di dalam penjara. Namun Camelia segera meluruskan asumsi tersebut. Ia menjelaskan bahwa permintaan itu lebih bersifat administratif dan berkaitan dengan kebutuhan pengurusan surat-surat tertentu dalam proses hukum Amar. Menurutnya, tidak ada rencana untuk pernikahan diam-diam di balik jeruji. Meski begitu, publik masih dibuat bertanya-tanya, benarkah semuanya hanya soal legalitas atau ada sisi emosional yang disamarkan demi menjaga citra? Dalam dunia yang penuh opini dan spekulasi, kebenaran seringkali tenggelam di antara asumsi dan citra yang ingin dipertahankan. Fakta administratif pun akhirnya jadi bahan perdebatan. Camelia bicara jujur, ini bukan lagi urusan jodoh, tapi kemanusiaan. Ketika ditanya tentang kesiapannya jika Amar benar-benar ingin menikah setelah keluar dari jeruji, Camelia menjawab dengan nada yang tidak biasa. Ini udah bukan urusan jodoh lagi, tapi urusan pri-kemanusiaan, katanya. Jawaban ini mencerminkan pergeseran fokus yang luar biasa. Bagi Camelia, hubungan ini bukan semata tentang romansa, tapi soal dedikasi pada manusia yang sedang mengalami masa terburuk dalam hidupnya. Ia memposisikan diri sebagai sosok yang berdiri bukan karena cinta semata, tapi karena rasa tanggung jawab moral dan empati. Di tengah stigma sosial yang menempel pada Amar, Camelia justru tampil sebagai pendamping yang rasional, realistis, dan penuh pertimbangan. Disinilah penonton mulai melihat bahwa cinta tak melulu berbentuk pernikahan. Terkadang justru hadir dalam bentuk pengorbanan tanpa syarat. 1 tahun jadi garda terdepan urus Amarzoni. Tak banyak yang tahu, selama hampir 1 tahun belakangan, Camelia telah menjadi figur penting dalam hidup Amarzoni. Ia bukan hanya sekedar kekasih, tapi juga perwakilan yang mengurus hampir semua keperluan sang aktor, mulai dari koordinasi dengan pengacara hingga kebutuhan administratif di luar lapas. Dalam diam, ia menjadi penghubung utama antara dunia luar dan jeruji besi. Publik pun mulai menyadari bahwa peran Camelia jauh lebih besar dari sekedar pendamping. Ia adalah manajer krisis, komunikator, bahkan semacam penjaga bagi Amar dalam menghadapi badai hukum yang terus-menerus datang menghantam. Tapi tentu saja, semua peran itu dijalani dalam bayang-bayang tekanan publik dan penolakan keluarga. Dan sampai hari ini, Camelia belum meminta imbalan apapun. Cinta yang terlilit jeruji dan tembok restu.
Kisah ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa membahas dua tembok besar yang menghalangi, jeruji penjara dan restu keluarga. Jeruji menjadikan segala bentuk hubungan dibatasi oleh regulasi dan status hukum, sementara restu keluarga adalah tembok tak kasat mata yang justru lebih sulit untuk ditembus. Camelia berada di tengah dua kutub yang sama-sama kuat. Satu sisi, ia punya perasaan terhadap seseorang yang kini hidup dalam keterbatasan dan sorotan publik. Di sisi lain, ia terikat pada nilai-nilai keluarga dan agama yang tidak mudah untuk dikompromikan. Setiap langkah yang diambil selalu berada dalam dilema, dan dalam dilema inilah muncul simpati publik yang makin luas. Mereka bertanya, benarkah cinta bisa melawan sistem dan tradisi sekaligus? Masa depan pernikahan dikesampingkan atau ditinggalkan? Dengan semua tekanan yang datang dari luar dan dalam, Camelia akhirnya harus mengambil sikap. Ia mengaku bahwa rencana pernikahan sementara ini harus dikesampingkan, bukan berarti dibatalkan, tapi diparkir di tempat yang belum pasti. Ia memilih untuk tidak menjawab pasti soal apakah akan tetap menunggu amar atau tidak. Baginya, sekarang bukan saatnya bicara tentang masa depan rumah tangga. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa proses hukum amar berjalan adil dan transparan. Keputusan ini menuai banyak komentar. Ada yang menyebutnya bijak, ada pula yang menganggapnya terlalu hati-hati. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan keputusan yang mudah, apalagi ketika menyangkut hati dan keluarga sekaligus. Publik terbelah, simpati atau skeptis. Tak bisa dipungkiri, respons publik terhadap hubungan ini sangat beragam. Ada yang merasa simpati terhadap Camelia karena pengorbanannya yang luar biasa. Namun tak sedikit pula yang bersikap skeptis, mempertanyakan motif dan keseriusan hubungan mereka. Muncul juga anggapan bahwa ini hanyalah drama tambahan untuk mengalihkan isu-isu utama terkait kasus hukum amar. Media sosial menjadi panggung perdebatan yang tidak pernah sepi. Setiap pernyataan Camelia di depan kamera selalu dianalisis, dibedah, bahkan dikritisi. Namun yang belum diketahui banyak orang adalah beban psikologis dan tekanan emosional yang harus ia hadapi setiap hari. Di tengah silang pendapat publik, Camelia tetap melangkah walau pelan. Sosok Camelia lebih dari sekadar kekasih tahanan. Dalam perjalanan panjang ini, sosok Camelia telah berubah di mata publik. Ia tak lagi sekadar kekasih seorang selebriti bermasalah. Kini, ia dilihat sebagai figur independen yang mampu berdiri di garis depan tanpa kehilangan jati diri. Ia berani bicara di depan media, menyampaikan klarifikasi, hingga menolak dengan tegas hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Bukan sekali dua kali ia disorot dengan sinis, tapi Camelia tampaknya sudah paham bahwa ini bagian dari harga yang harus dibayar saat mendampingi seseorang yang tengah jatuh. Ia telah menjelma jadi simbol dari perempuan yang tahu kapan harus mencinta dan kapan harus memegang kendali. Dan itu bukan hal yang bisa dilakukan semua orang. Cinta, agama, dan hukum, siapa yang menang? Akhirnya, kisah Amarzoni dan Camelia bukan hanya soal dua orang yang ingin menikah. Ini adalah cerita tentang bagaimana cinta diuji oleh tiga kekuatan besar, agama, hukum, dan keluarga. Dan sampai hari ini, belum ada satu pun yang benar-benar menang. Amar masih menjalani proses hukum yang belum tentu berujung pada kebebasan. Camelia masih bergelut antara harapan dan prinsip, dan keluarga, khususnya dari pihak perempuan, masih berdiri kokoh dengan keyakinan mereka. Publik pun hanya bisa menebak bagaimana akhir dari kisah ini. Tapi satu hal yang pasti, hubungan ini telah memberi banyak pelajaran tentang realita cinta dalam dunia nyata. Kadang yang paling kita cintai justru adalah hal yang paling sulit kita perjuangkan.